SMP Negeri 12 Surabaya Sekolah Talenta. Nah, saat ini saya sedang bersama 3 orang hebat yang ada di kanan saya. Yang pertama yaitu Bapak Darto, SPD MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 12 Surabaya. Yang kedua adalah Putri Selina Salsabila, yaitu seorang atlet berprestasi dari kelas 9E, yaitu dari cabur olahraga selam, yang akhir-akhir ini atau kemarin dia bisa menjadi juara lomba renang Selat Madura. Selanjutnya di sebelah kanannya Putri ada Bapak atau Angkanya Putri. Beliau dari Kesatuan Batalion Zeni 2 Marinir, Resimen Bantuan Tempur 2 Marinir yang berpangkat Serdama. Aslinya apa Pak? Muhammad Zaini. Bapak Muhammad Zaini. Nah, kita nanti akan bincang-bincang bagaimana SMP Negeri 12 dapat mensupport siswanya, SMP Negeri 12 dapat memberikan dukungan terbaik bagi putra-putrinya untuk berprestasi, sehingga sekolah talenta yang telah digagas oleh Bapak Darto menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi SMP Negeri 12 Surabaya. Nah, selanjutnya kita langsung ke Putri. Nah, jadi Putri ini kemarin ini modelnya sangat banyak sekali. Ini kalau dihitung nih, waduh, tidak terhitung. Nah, jadi gini Putri ini coba tolong jelaskan caburnya itu apa dan kapan memulai untuk menjadi atlet. Jadi awal saya ikut selam, sebelum ikut selam saya adalah atlet renang. Waktu awal-awal saya ikut renang itu TKA diikutkan oleh ayah saya karena dulu mas saya juga seorang atlet. Jadi awal-awal saya ikut lomba itu waktu saya kelas TKB itu mengikuti kejuaraan tingkat kayak sekolah, tingkat kota gitu ya. Gitu, oke. Nah itu waktu TK itu siapa yang ngajarin? Kan nggak tiba-tiba TK langsung bisa renang kan nggak? Iya. Nanti siapa yang ngajarin? Saya ada coachnya. Ada coachnya? Iya. Oh, berarti ada coachnya ya? Iya. Jadi nggak tiba-tiba dia renang bulan juara, semua itu ada prosesnya. Dari TK anak setir itu bisa renang. Kita punya udah dewasa belum tentu bisa renang. Ya Bud ya? Iya. Nah, sekarang kenapa kok Putri bisa suka sama cabur renang awalnya? Jadi awalnya saya melihat kakak saya yang selalu latihan renang karena kakak kan juga atlet renang. Wah, kan Jadi juga saya renang. suka ikut main air gitu. Oh gitu. Ya. Jadi pendampingnya, Iya. kakaknya awalnya memang melihat. Nah, itu sama seperti ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya. Putri mengamati kakaknya, meniru kakaknya dan memotivasi kakaknya sehingga bisa juara. Nah, sekarang kita beralih ke bapaknya, Bapak Zain, betul nggak? Siap, betul. Ini adalah bapak dari seorang siswa yang sangat hebat juga, yaitu Bapak Zain. Pak, bagaimana pengalaman Bapak untuk bisa mensupport Putri pertama kali bisa terjun ke cabur renang? Pertama kali itu saya ajak dulu. Jadi anak itu tidak langsung serta-merta langsung saya terjunkan ke atlet atau langsung ke klub, enggak. Jadi anak itu saya ajak dulu, saya motivasi dulu. Kalau seperti ini sudah mencintai air, berarti anak saya ini sudah senang ya. Hatinya kalau sudah senang, berarti dia itu sudah gak bakalan malas gitu loh. Jadi saya motivasi untuk melihat kakaknya dulu ya kan ya. Waktu kecil itu kakaknya kan juga atlet ya kan ya. Jadi dia itu termotivasi dengan kakaknya juga. Oke. Jadi poin pentingnya adalah untuk menjadi seorang atlet yang hebat itu harus dari hati, from heart. Kalau nggak ada dari hati, nggak enak Bu dia. Iya. Renang cuma mau saja pengen juara akhirnya nggak bisa. Tapi ketika kita bisa mencintai renang, seperti Putri mencintai air tadi yang dikatakan oleh bapaknya, ya otomatis dia akan bisa penuh semangat, mengorbankan jiwa dan raganya karena memang sudah cinta. Cinta itu kan seperti itu. Nah, kemudian kita ke Bapak Darto sebagai kepala sekolah SMP Negeri 12 Sekolah Talenta.
Pak Darto, ini kan kemarin ada berita bahwa Putri ini juara 1 lomba renang Selat Madura. Pak Dek, berapa tuh? Kurang lebih 4,6 kilo. 4,6 kilo. Nah, bagaimana berangkatnya Bapak melihat ada murid Bapak yang masih SMP itu bisa melintasi Selat Madura dan menang juara 1? Luar biasa. Jadi pertama-tama terima kasih kepada Putri siapa? Selina. Putri Selina dan orang tuanya Bapak Muhammad Zaini. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Fatih ya. Ya Pak. Prinsip saya begini, dalam bukunya Goldman sama De Porter itu setiap anak punya kecerdasan yang berbeda. Setiap anak lahir secara unik, jadi masing-masing itu banyak ahli sudah menjelaskan masing-masing punya talenta yang berbeda. Oleh karena itu di SMP 12 saya mencoba untuk menggali potensi anak, keterampilan anak, yaitu lewat talenta yang sudah dimiliki. Ada yang digali sejak kecil, belum ketemu. SMP belum ketemu, tiba-tiba nanti ketemunya di SMA. Tapi setidaknya ini sudah kita gali semua. Nah, ini kebetulan salah satu siswa SMP 12 kan juara selat nyelam apa renang? Renang sama nyelam gitu ya? Renang saja? Pakai. Oh, berarti di atas permukaan laut ya? Nah, nanti coba dicek dengan kecerdasan itu apakah ada korelasinya antara renang dengan kecerdasan motorik yang di bukunya Goldman sama De Porter itu mesti ada kaitannya. Maka untuk sementara seperti Putri ini, kita guru utamanya nggak bisa membatasi terus dalam belajar terus kok tangannya secara refleks gerak-gerak itu kenapa ya? Nah, karena punya kecerdasan motor yang lebih dibanding yang lain, sehingga gampang untuk membangun potensi dan bakatnya. Sehingga nanti kira-kira loh ya, kalau ingin berkarir Pak, Putrinya itu gimana terjunnya? Ya saya jadikan di angkatan laut aja. Angkatan laut ya? Ya, cita-citanya Ya. seperti itu. Jadi semuanya ketika anak itu paskib gitu ya, itu ada indikasi banyak penelitian nanti arahnya juga akan jadi polisi, tentara, terus yang suka nyanyi, juga nata-nata itu nanti sekretaris, table manner dan sebagainya. Terus desainer juga bisa. Lah yang suka gambar-gambar konseptor itu ya. Nah itu semua kita gali semuanya sehingga setiap anak punya talenta. Selamat Putri ya. Iya luar biasa. Nah, terima kasih Pak Darto. Jadi tadi yang tersampaikan Pak Darto yaitu bagaimana visi SMP 12 untuk menjadikan sekolah talenta. Nah, selanjutnya pun coba dijelaskan kemarin itu bagaimana pengalamannya bisa menjadi juara di lomba renang melintasi Selat Madura. Bagaimana? Pengalamannya gimana? Mulai dari persiapan, kan buat persiapan yang panjang kan? Persiapan, kemudian bagaimana motivasi dari ayah, kemudian bagaimana Putri bisa menjadi juara. Untuk persiapan mungkin persiapan saya sangat singkat ya, karena nggak nyangka juga bakal ada event Selat Madura, karena waktu itu pas-pasan sama Kasal Cup di Jakarta. Ya, jadi awalnya saya mikir, tahun ini nggak ada Selat Madura, gitu. Makanya saya latihannya santai aja. Ya, terus saya baru latihan yang benar-benar itu 2 minggu sebelum Selat Madura. Dan itu bukan top perform saya. Ya, jadi buat juara 1 ini saya juga nggak nyangka bisa juara. Juara 1 saja belum top perform ya? Iya. Bagaimana juara 1 itu? Itu bisa dengan Selat Madura sampai Bali tembus gitu. Meledak nanti. Seperti itu. Nah, terus apa lagi Bu? Bagaimana perasaannya ketika menyelami itu kan air
kan asing ya. Iya. Itu bagaimana coba ceritakan? Waktu tahun ini ombaknya itu sangat besar daripada tahun kemarin. Ngomongnya besar. Ya, dan arusnya kuat. Harusnya kuat. Ya, sama. Biasa sekali ya. Dan biasanya kan kalau renang itu kan kita nggak sadar kalau kita juara satu. Itu bagaimana Putri tiba-tiba sadar kalau kamu jadi juara satu itu? Nah kan karena kan kita bisa di depan kan kamu renang oleh kanan kiri kan nggak mungkin ya. Ya waktu finish itu banyak yang nyorakin dari panitia juga. Saya juga kaget awalnya karena kan lomba ini kan satu Indonesia diikutin 900 peserta. Iya. Otomatis dengan saya nggak top perform, terus masih banyak senior saya yang lebih hebat dari saya makanya nggak nyangka itu tiba-tiba dikalungin juara satu. Ya, inilah ketika sesuatu dapat dengan hati, apapun hasilnya pasti Tuhan memberikan yang terbaik. Nah, ada tahu bagaimana Pak peran sekolah ini Pak? Ini kan Putri juga atlet nih Pak. Iya. Kan atlet. Kadang izin berapa hari untuk lomba, kadang izin pulang cepat untuk latihan, Iya. kadang datangnya juga lambat karena paginya latihan fisik. Itu bagaimana Pak? Iya. Ketika kita mengedepankan keterampilan ya, bakat minat, akhirnya skill dan talenta terbangun, maka itu yang akan menjadi titik mengarah ke karir yang bersangkutan. Oleh karena itu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru diberikan keleluasaan untuk baik itu di sekolah secara teori, di lapangan itu aplikasinya. Jadi dua-duanya harus seimbang. Kebetulan kemarin yang Anggar itu masuk asrama di Jakarta gitu ya. Ya sudah kita izinkan berlama-lama di sana. Tapi pembelajaran rapot masih terbit di SMP 12. Begitu juga Putri nantinya ketika ada kegiatan di luar disampaikan saja suratnya ke sekolah, nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan rekomendasi, memberikan dispensasi seluas-luasnya agar karir dan bakat minatnya bisa diraih. Saya sebentar tanya, kok bisa lurus sampai titik itu pakai naluri, insting, apa punya ilmu? Kalau Kan ombaknya besar tuh ya. kan kalau laut renang itu bukan yang lurus gini, agak melengkung karena arus dan ombak. Oh iya. Nah, waktu di laut itu kita itu bidik. Jadi kita lihat depan, kita bidik yang di depan itu seperti apa. Waktu saya kemarin saya bidik patung Jales Viva Jayamahit yang besar. Oh iya. Strategi nih, Strateginya. Gitu ya, iya. Oke, sekarang kita pindah ke lokasi. Siap. Tadi kan tadi sekolah sudah memberikan keterangan bahwa sekolah akan memberikan akses seluas-luasnya, memberikan dukungan seluas-luasnya bagi siswa-siswi SMP Negeri 12 yang ingin menggali potensi talentanya. Nah, bagaimana menurut Bapak? Bapak sendiri menjaga supaya Putri sekolahnya tetap bagus, saat itu prestasi juga tetap jalan. Bagaimana Pak? Ya kalau masalah yang Bapak tanyakan tadi itu dua-duanya harus jalan, memang saya terapkan juga. Bahwa ke Putri saya sampaikan dalam latihan tetap latihan, kan ada waktu itu. Ya. Tetap ada jeda waktu latihan, tetap latihan, sekolah tetap sekolah, utamakan sekolah juga. Tidak ada dua-duanya disepelekan. Atlet jalan, sekolah tetap jalan. Jadi waktu itu kita atur ya kan ya. Kalau waktu sekolah itu jedahnya itu kan anak saya tetap ada izin dari sekolah dan minta izin juga sama bapak sekolah sama ibu guru karena Putri ini selalu mendahului ya kan ya, karena dalam jeda itu biar anak saya itu ada istirahat sebentar, habis itu melanjutkan ke latihan. Nah, tadi itu ya strategi dari orang tua. Jadi untuk menjadi seorang yang sangat biasa itu memang diperlukan dukungan orang tua juga. Nah, Put, nilai kamu biasanya 12 bagaimana? Jelek atau bagaimana nih? Bagus atau jelek? Ini nilai rapor. Ya nilai apa? Nilai rapor bagus banget karena nggak ada yang 8 ya. Iya, 9. Ya, Sembilan semua. tidak ada yang 8, cuma semua. Ini bukti bahwa SMP dari 12 mendukung siswa-siswinya untuk bertalenta dalam bidang apapun dan dalam potensi apapun sebagai anak yang bisa menggali potensi dan bakatnya.
Karena ini memang sekolah yang sudah digagas oleh kepala sekolah kita yaitu Bapak Anto SDM. Nah, Bu, coba berikan satu kalimat motivasi supaya teman-teman yang lain yang di luar sana bisa mengikuti langkah Putri, bisa berprestasi sebagai atlet, bisa berprestasi sebagai siswa. Kalau motivasi mungkin kita semangat terus latihannya, gali terus talentanya yang ada bakat dalam dirinya, dan jangan lupa berdoa. Terus dukungan orang tua juga penting, dukungan guru juga penting, pelatih juga penting, dan itu. Dan yang penting adalah tadi dari hati. Betul ya, Bu? benar. Oke, sampai kita pada akhir sesi podcast kita SMB 12 Surabaya Sekolah Talenta. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.